Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurindriani dari kelas penerbitan 2C. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Development of Ancient Intangible Cultural Heritage Batik Based on In Vivo Analysis. Jurnal ini mengeksplorasi perkembangan batik Ansan, warisan budaya tak benda Cina yang menghadapi tantangan pelestarian akibat perubahan sosial. Dengan metode kualitatif dan analisis in vivo 12 terhadap wawancara 24 partisipan, yaitu pengrajin, seniman, peneliti, dan pemerintah. Peneliti mengidentifikasi 5 aspek utama. Yang pertama, mode pewarisan yang mencakup keluarga, magang, pelatihan, dan sekolah. Yang kedua, jenis produk, yaitu kebutuhan sehari-hari, industri, dan seni. Yang ketiga, masa kejayaan historis, mencakup industrialisasi dan festival batik. Lalu yang keempat, tantangan saat ini, yaitu kualitas rendah, minimnya inovasi, dan penurunan minat generasi muda, pasar kacau, serta kurangnya dukungan pemerintah. Dan yang terakhir, sikap masyarakat yang mencakup nilai budaya tinggi tetapi krisis kepunahan. Untuk pengembangan berkelanjutan, peneliti merekomendasikan integrasi pendidikan, inovasi digital, database, produk VR, sistem IP, dan pembangunan ekosistem budaya melalui kolaborasi multisektor pariwisata dan promosi media baru. Studi ini memberikan kerangka teoritis untuk revitalisasi batik Ansan meskipun memiliki keterbatasan dalam cakupan data. Jurnal ini menggunakan mind map untuk menyajikan informasi tentang pengembangan batik Ansan. Mind map adalah diagram yang digunakan untuk memvisualisasikan informasi secara hierarkis dan terstruktur. Dalam gambar tersebut terdapat ide sentral atau topik utama di tengah, yaitu Optimized Development Framework of Ansan Batik atau kerangka pengembangan batik Ansan yang dioptimalkan. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai jurnal ini. Jurnal yang berjudul Development of Ansan Intangible Cultural Heritage Batik Based on In Vivo Analysis. Saya temukan jurnal ini di Elsevier, volume dan halaman volume 11 dan jumlah halaman 9, tahun 2025. Penulis ditulis oleh 3 orang, yaitu Kun Kuan, Azlin Iriani, dan Jing Wan. Reviewer oleh saya sendiri, yaitu Putri Nurindriani dengan NIM 2406321082 pada tanggal 24 Maret 2025. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kondisi terkini dari pelestarian dan pengembangan batik Ansan sebagai warisan budaya tak benda di Tiongkok, serta mengidentifikasi strategi, isu-isu, dan tantangan yang ada untuk memastikan kelangsungan hidupnya di masa depan. Subjek penelitian, 4 kelompok yang berbeda di Ansan yang telah terlibat dalam pekerjaan terkait batik. Selanjutnya, metode penelitian. Studi ini mengadopsi metode penelitian kualitatif sesuai dengan prinsip-prinsip pengambilan sampel kasus yang khas dan pengambilan sampel acak yang bersifat purposif. 24 orang dari 4 kelompok yang berbeda di Ansan yang telah terlibat dalam pekerjaan terkait batik untuk waktu yang lama diwawancarai, dan data mereka kemudian dikodekan dan dianalisis menggunakan perangkat lunak in vivo 12. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian etnografi kualitatif karena efektivitasnya dalam memahami dan menafsirkan budaya. Etnografi sebagai bentuk penelitian kualitatif berdasarkan isi jurnal tersebut. Menurut penelitian yang saya lakukan terhadap jurnal ini tuh menggunakan metode penelitian kualitatif interaktif karena melibatkan interaksi antara peneliti dan subjek penelitian, misal wawancara atau diskusi kelompok. Studi ini juga menggunakan pendekatan penelitian etnografi kualitatif karena efektivitasnya dalam memahami, mendalami, dan menafsirkan budaya atau kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan isi jurnal. Menurut
Materi yang saya pelajari pada mata kuliah Statistika Deskriptif, dosen pengampu mata kuliah Ibu Adita Evalina, Magister Teknik, maka yang paling mendekati adalah interpretif. Mengapa interpretif? Karena mengutamakan pemahaman makna dari perspektif subjek yang telah diteliti. Peneliti juga melakukan pemahaman mendalam pada subjek yang diteliti. NVivo 12 digunakan sebagai alat analisis untuk mengeksplorasi status pengembangan ansan batik saat ini dan untuk mencari jalur warisan dan pengembangan sejalan dengan masyarakat modern, ide-ide penelitian, dan jadilah mind map seperti di gambar. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah. Lalu selanjutnya kita akan menentukan narasumber, metode penelitian, dan merumuskan kerangka wawancara. Selanjutnya adalah melakukan tahap wawancara, mengumpulkan data wawancara, serta melakukan pengkodean teks wawancara. Lalu kita akan menganalisis hasilnya, setelah itu mengusulkan saran. Hasil penelitian. Setelah melakukan analisis, ditentukan bahwa kekhawatiran dari 4 kelompok yang berbeda mengenai ansan batik terutama berkisar 5 dimensi. Yang pertama, mode warisan, jenis produk, signifikansi historis, status saat ini, serta persepsi dan sikap. Sepanjang evolusi ini, batik telah beralih dari kebutuhan sehari-hari domestik menjadi komoditas industri dan akhirnya menjadi souvenir dan karya seni. Modus warisan juga telah berkembang dari waktu ke waktu. Saat ini, ia menghadapi tantangan internal dan tekanan eksternal. Orang yang diwawancarai memberikan wawasan dan rekomendasi mereka mengenai masalah ini. Peran NVivo dalam penelitian ini, yaitu peneliti menggunakan software NVivo 12 sebagai alat analisis untuk mengeksplorasi status pengembangan ansan batik saat ini dan untuk mencari jalur warisan dan pengembangan sejalan dengan masyarakat modern serta ide-ide penelitian. Peneliti juga menggunakan software NVivo untuk memproses pengolahan data dan menganalisis pengkodean data dari teks wawancara. Proses pengkodean data tersebut dilakukan pengkodean terbuka, pengkodean spindle, dan pengkodean selektif. NVivo 12 mampu secara sistematis mengelola data kualitatif yang membantu para peneliti dalam mengkategorikan informasi secara efektif dan menganalisis data untuk menarik kesimpulan. Sedikit ulasan mengenai software NVivo. Software NVivo adalah perangkat lunak analisis data kualitatif yang sangat berguna bagi peneliti di berbagai bidang. Berikut adalah beberapa fungsi utamanya, yaitu yang pertama perorganisasian data, pengkodean data, serta visualisasi data. Singkatnya, NVivo membantu peneliti untuk mengelola data kualitatif yang besar dan kompleks, serta membantu memvisualisasikan dan mengkomunikasikan temuan peneliti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.